Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir dan penjelasan mengenai ulul amri dan ahlul halli wal aqdi yang ada di dalam Al-Quran berikut serta pemaknaannya, dan juga tema ini dibahas dalam memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kajian politik kontemporer yang diampu oleh Bapak Idris Toha. Dalam kajian politik kontemporer, tentunya pembahasan mengenai ulul amri dan ahlul halli wal aqdi merupakan pembahasan yang masih relevan dibahas oleh mahasiswa pada saat ini. Karena pembahasan ulul amri, kalau misalkan kita bahasakan secara bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai pemimpin. Dan ulul amri ini sendiri dibahas secara langsung oleh Al-Quran, dan terdapat tafsiran-tafsiran oleh para ulama mengenai ulul amri ini sendiri. Sedangkan ahlul halli wal aqdi secara bahasa memang tidak disebutkan secara gamblang, dan apabila kita lihat dalam Al-Quran bahwa ahlul halli wal aqdi ini tidak langsung disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, tetapi penafsirannya oleh para ulama itu disebut sebagai perwakilan atau sebagai kelompok orang yang mengikat sesuatu untuk menjadikan seseorang menjadi sesuatu. Di dalam Al-Quran tentunya bahasa ulul amri atau ayat yang menjelaskan tentang ulul amri itu disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Begitupun secara tidak langsung pembahasan mengenai ahlul halli wal aqdi dijelaskan secara tidak langsung di dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura ayat 38, di mana surat ini membahas tentang musyawarah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam dalam menentukan atau memilih sesuatu, entah itu perkara, urusan, ataupun permasalahan-permasalahan mengenai kehidupan masyarakat oleh umat Islam itu sendiri. Selanjutnya mungkin kita akan dengarkan ayat suci Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 59 dan juga surah Asy-Syura ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam penafsiran dari ayat ini pada Quran surah An-Nisa ayat 59, tentunya para ulama klasik dan ulama kontemporer yang pada saat itu menafsirkan mengenai ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 ini berbagai macam. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan 4 poin dalam penafsiran dari ulul amri ini sendiri. Yang pertama, di mana ulul amri ini sendiri dalam penafsirannya ulama klasik seperti Imam Al-Qurtubi dan juga Ibnu Katsir, di mana ulul amri ini ditafsirkan sebagai pemimpin atau penguasa muslim yang menjalankan kekuasaan mereka sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka dari itu mereka juga dianggap wakil yang melanjutkan perintah Allah dan Rasul dalam konteks pemerintahan. Artinya, ulul amri ini menurut penafsiran dari ulama tadi merupakan seorang pemimpin yang dimana pemimpin ini dikontekskan dalam konteks syariat Islam. Nah, akhirnya mereka juga dianggap wakil dari kelanjutan pemerintahan oleh Allah dan juga Rasul dalam konteks pemerintahan. Nah, selain penafsiran yang lain, tentunya dari penafsiran Imam Syafi'i, di mana beliau memaknai ulul amri itu tidak hanya sebagai pemimpin politik atau kepala negara. Nah, tetapi juga mencakup para ulama, karena mereka juga merupakan pemimpin dalam hal ilmu agama. Jadi, ulul amri menurut penafsiran dari Imam Syafi'i itu tidak hanya kepala negara ataupun pemimpin politik atau penguasa yang wajib tersebut sebagai pemimpin itu sendiri. Tetapi di dalam hal ilmu agama juga mereka disebut ulul amri, tetapi dalam konteks keagamaan. Nah, dalam perspektif ini, maka ulul amri adalah siapa saja yang memiliki otoritas dalam agama maupun pemerintahan. Artinya, ketika seseorang itu mempunyai kapasitas untuk memimpin atau untuk bisa memberikan kekuasaan pada suatu bidang tertentu, entah itu agama ataupun pemerintahan, maka orang tersebut dalam konteks penafsiran Imam Syafi'i itu disebutkan sebagai ulul amri.
Poin selanjutnya dalam penafsiran ulul amri ini sendiri mungkin pada poin ketaatan, bahwa seperti yang kita tahu setiap pemimpin atau penguasa itu mempunyai hak untuk ditaati. Nah, dalam penafsiran ulama, di mana ketaatan ini sendiri dalam konteks ulul amri mempunyai ketaatan yang sifatnya bersyarat. Jadi dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, dan selanjutnya ketaatan hanya dalam hal yang baik, yang artinya ulul amri ini ditaati, tetapi dalam konteks tidak melanggar atau tidak melanggar syariat-syariat Islam, atau tidak melakukan kegiatan yang sifatnya penuh dengan kemaksiatan. Artinya ulul amri ini harus ditaati, tetapi selama dia tidak memerintahkan masyarakatnya untuk melakukan kepada hal yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, artinya jika pemimpin memerintahkan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak wajib pemimpin tersebut untuk ditaati. Nah, selanjutnya pada konteks terakhir soal penafsiran ulul amri ini sendiri, di mana tugas dari ulul amri menurut Syekh Qutb dalam seorang ulama modern, bahwa ulul amri ini sendiri ditekankan untuk atau sebagai pemimpin yang menegakkan hukum Allah dan mengikuti petunjuk Rasul, yang dimana tugas tersebut, pemimpin tersebut itu tidak menjalankan tugasnya dengan benar atau termasuk dalam kategori yang harus ditaati. Dan artinya ulul amri ini sendiri ini ditunjuk oleh Allah di mana untuk tidak menjalankan tugasnya dengan hal-hal yang sifatnya penuh dengan hal negatif atau tidak sesuai dengan syariat. Selanjutnya pembahasan mengenai ahlul halli wal aqdi yang terdapat secara tidak langsung dijelaskan dalam firman Allah pada Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam pemaknaan atau tafsir dari surat Asy-Syura ayat 38 tidak disebutkan dengan jelas mengenai ahlul halli wal aqdi ini sendiri, tetapi dalam surat tersebut disebutkan bahwa dalam urusan masyarakatan atau urusan yang dilakukan oleh manusia itu dilalui oleh yang namanya musyawarah. Nah, dalam istilah ahlul halli wal aqdi ini sendiri itu berkembang dari adanya ilmu fikih dan juga politik Islam sebagai konsep dari perwakilan rakyat dalam memilih, mengangkat atau memberhentikan pemimpin. Jadi ahlul halli wal aqdi ini secara bahasa itu berarti orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengurai dan mengikat. Nah, pada pembahasan ini di mana ahlul halli wal aqdi ini merujuk pada kelompok orang yang dianggap memiliki kecakapan, pengetahuan, dan otoritas untuk membuat keputusan penting dalam urusan umat. Ahlul halli wal aqdi ini juga itu mereka berperan dalam mendiskusikan dan juga mengambil keputusan terkait masalah-masalah besar yang mempengaruhi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Nah, seperti pengangkatan khalifah atau pemimpin negara. Dalam konteks yang sudah berlangsung, ahlul halli wal aqdi ini sendiri itu pernah dilakukan atau pernah dilaksanakan, pernah diterapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mana dia mengangkat kepada tokoh-tokoh pada kaum Ansor yang ada di sana untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah atau menggantikan Nabi Muhammad. Nah, dalam ahlul halli wal aqdi ini juga sebetulnya didasarkan pada prinsip syura yang sudah dijelaskan pada Quran surah Asy-Syura pada ayat 38, yaitu di mana penyelesaian masalah itu dilakukan oleh bersama melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang ahli pada urusan atau bidangnya. Jadi dalam praktiknya ahlul halli wal aqdi ini itu diharapkan terdiri dari para ulama, pemimpin masyarakat, cendekiawan yang dimana mereka memiliki pemahaman atau wawasan keagamaan yang mendalam dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh saya mengenai ulul amri dan juga ahlul halli wal aqdi sebelumnya, secara singkat saya akan simpulkan bahwa ulul amri itu merupakan pemimpin atau otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengelola masyarakat. Nah, sementara ahlul halli wal aqdi itu merupakan dewan ahli yang bertugas memberikan nasihat, mendukung pemimpin, atau jika perlu memberhentikannya. Maka ahlul halli wal aqdi ini juga sendiri itu bisa mengangkat dan juga memberhentikan seorang pemimpin.
Maka daripada itu, kedua konsep ini menekankan pentingnya kepemimpinan dan musyawarah dalam menjaga stabilitas dan keadilan di tengah umat Islam. Maka dari itu, pembahasan mengenai tafsir dan penjelasan daripada ulul amri dan ahlul ahli wal aqdi cukup sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.